pertumbuhan ekonomi kita itu di atas Korea Selatan pada waktu itu. Sehingga kalau sekiranya Pak Harto itu tidak mengalami hantaman krisis yang begitu dahsyat ya, mungkin setelah 30 tahun dia memerintah itu, Indonesia itu betul-betul masuk ke negara maju ya. Hampir semua masa presiden Pak Yusril ada. Ya. Presiden mana yang menurut Prof Yusril paling menonjol dan paling terbaik sampai detik ini? Yang terakhir pada masa Presiden Soeharto tentunya. Karena pada masa Presiden Soeharto itu pertumbuhan ekonomi kita sampai 8%. Dan kita itu dianggap sebagai satu Asian Tiger, ya macannya Asia. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu di atas Korea Selatan pada waktu itu. Sehingga kalau sekiranya Pak Harto itu tidak mengalami hantaman krisis yang begitu dahsyat ya, mungkin setelah 30 tahun dia memerintah itu, Indonesia itu betul-betul masuk ke negara maju. Apa yang disebut oleh Pak Harto pada waktu itu, kita membangun selama 25 tahun ya, 5 tahun, setelah 25 tahun itu kita take off, ya, kita tinggal landas, mungkin itu tercapai. Tapi tiba-tiba kita menghadapi hantaman krisis yang begitu dahsyat, dan yang di attack itu moneter ya. Ya pada waktu itu 1 US dollar itu kira-kira 2.500 rupiah ya. Tiba-tiba itu melonjak 15.500. Maka bangsa Indonesia itu menjadi bangsa miskin dalam satu malam. Dalam satu malam? Iya. Dan itu krisis yang luar biasa dahsyat. Dan untuk pada masa Pak Habibie itu dia cepat sekali melakukan satu recovery. Sehingga krisis moneter itu sedikit demi sedikit dapat diatasi. Sehingga pada waktu Pak Habibie itu sudah mencapai 1 US dollar itu sekitar 8.500. Jadi sudah ada upaya pemulihan. Karena Pak Habibie itu mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara Eropa, khususnya Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, dan lain-lain. Dan dia menggunakan sentimen kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang pada waktu itu tidak begitu senang dengan didikte oleh Amerika Serikat, dan Pak Habibie memanfaatkan ini sehingga support dari negara-negara Eropa pada waktu itu, khususnya Uni Eropa kepada Pak Habibie itu luar biasa cepatnya dan luar biasa baiknya memulihkan kita dalam waktu yang relatif singkat. Kalau berharap kepada Amerika Serikat dan kepada Bank Dunia dan IMF ya, kita itu malah terus-menerus dijorokin ya. Saya ingat betul misalnya betapa mereka tidak ingin kita ini menjadi sebuah bangsa yang maju. Oh, bukan mereka mau kita jadi bangsa yang maju? Tidak, ya. Mana negara lain mau kita ini jadi bangsa yang maju. Ya, kalau perlu kita ini jadi bangsa miskin. Dan kita ini diambilin semua bahan-bahan mentah kita, dan kita ini selamanya tergantung kepada negara-negara lain, sehingga kita impor melulu. Sains teknologi kita tidak berkembang, kita tidak pernah menjadi negara industri. Ya, sampai barang kecil-kecil mulai dari golok, cangkul sampai peniti pun kita impor dari Tiongkok. Ini kan bangsa yang sama sekali tidak masuk akal. Hal-hal yang sederhana seperti itu harus kita impor, dan saya kira ya itu salah satu target juga dari negara-negara lain. Misalnya IMF pada waktu itu menginginkan supaya kita tidak melompat kepada teknologi tinggi. Jadi mereka pinjami uang, mereka bantu kita, tapi stop untuk industri strategis, terutama industri pesawat terbang yang dibangun oleh Pak Habibie pada waktu itu. Makanya memang ada perintah ke sana? Iya, ke sana. Berarti nggak mau kita maju? Nggak pernah mau. Mereka kasih duit, tapi kau jangan maju kayak gitu, kayak gitu aja. Kasih duit, dipinjemin. Dipinjemin pula, bukan kasih duit. Dan negara-negara tetangga kita juga yang bersimpati ada seperti Malaysia, tapi yang kurang bersimpati juga Pak Lee Kuan Yew pada waktu itu. Singapura juga malah memanfaatkan krisis kita. Saya beberapa kali berbicara dengan beliau di Singapura dan beliau minta saya bolak-balik ke Singapura untuk berdiskusi dengan beliau. Dan ya banyak sekali pandangan-pandangannya yang menurut saya sih justru ketika kita dalam keadaan krisis mestinya kita saling bantu-membantu, malah ya, itu tidak terjadi, malah ingin memanfaatkan situasi yang kita hadapi, sehingga Pak Habibie sangat kecewa pada waktu itu. Padahal kita tahu juga ekonomi Singapura kan juga sangat berat tergantung kepada Indonesia juga kan, seperti kita ketahui. Oke, berarti benar dong ada quotes yang bilang masih enak zaman tuku toh? Mungkin ada benarnya. Dari segi pembangunan ekonomi, Pak Harto itu mencapai sesuatu yang spektakuler, ya. Sesuatu yang luar biasa, walaupun bukan tanpa kritik ya. Misalnya masalah pemerataan yang kurang sekali ya, sehingga tidak terlalu salah dikatakan Oma Irama ya, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Itu bisa terjadi pada masa Pak Harto ya. Tapi memang mau tidak mau strategi ekonominya harus begitu. Dia harus menciptakan kelas menengah dan menciptakan kelas high class yang tinggi untuk kemudian ini terangkat ke atas ya. Kalau semuanya
kalau semuanya itu tidak mungkin tercapai dalam waktu seketika. Oke. Mau tidak mau harus menciptakan kelas menengah yang kuat ya, dan kelas atas yang kuat juga untuk mengangkat kelas yang di bawah itu. Nah, jadi bukan berarti orang kaya dan orang kelas menengah itu dimiskinkan. Mereka bikin kaya tapi harus mengangkat yang di bawah itu juga Yang di harus bawah. kaya gitu. Oke.